Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi di mata kuliah bioteknologi. Kali ini kita akan membahas tentang teknologi enzim. Nah, mungkin kita ada yang menyadari, ada juga yang tidak menyadari bahwa sebenarnya enzim memiliki peranan yang cukup besar dalam kehidupan kita. Di sini pada gambar slide cover ini kalian bisa melihat peranan enzim itu pada berbagai macam ruang lingkup dalam kehidupan kita ya, mulai dari peralatan rumah tangga, kemudian dari produksi biofuels, bahan-bahan untuk obat-obatan dari industri farmasi, untuk pakan ternak, makanan dan minuman, untuk diagnostik, bahkan untuk keperluan penelitian dan pengembangan, serta untuk biokatalis itu kita membutuhkan enzim ya. Jadi butuh suatu teknologi yang tepat guna dalam memproduksi enzim untuk berbagai macam kebutuhan manusia ya. Oke, kita ulas sedikit tentang definisi enzim. Untuk sedikit review, apakah itu enzim? Enzim adalah molekul organik kompleks yang ada dalam sel hidup yang bertindak sebagai katalis dalam membawa perubahan kimiawi pada suatu zat. Bisa dilihat di sini bagaimana interaksi enzim atau reaksi enzimatik yang mengubah substrat menjadi suatu produk. Nah, di sini enzim ya yang memiliki sisi aktif, di mana nanti pada sisi aktif ini akan berikatan substrat, di mana nanti enzim akan mengkatalisis suatu reaksi. Dengan mengkatalisis suatu reaksi, enzim itu bisa menurunkan energi aktivasi ya. Jadi kalau tanpa enzim dia energinya cukup tinggi, tapi dengan enzim energinya menjadi rendah hingga akibatnya akan terjadi percepatan suatu reaksi ya. Nah, nanti setelah enzim ini akan mengkatalisis reaksi, di mana nanti akan terjadi transformasi pada substrat dan akan dihasilkan produk baru, di mana enzim itu akan tetap bisa digunakan untuk reaksi berikutnya ya. Jadi dalam reaksi enzim ini ada suatu siklus di mana enzim bisa melakukan siklus reaksi dalam mengkatalisis suatu reaksi secara berulang-ulang. Oke, enzim sebenarnya bisa dapat dipisahkan dari sel hidup ya, dan bisa berfungsi secara in vitro. Di in vitro ini karena dia sudah dipisahkan dari sel hidup. Nah, enzim ini dimanfaatkan dalam industri, bioremediasi, kesehatan, dan lain sebagainya seperti kita lihat di awal tadi. Nah, produksi enzim secara kolektif ini disebut sebagai teknologi enzim. Nah, berikut adalah beberapa sifat enzim, di mana enzim itu dia spesifik. Jadi substrat yang akan dikatalisis reaksinya itu sangat spesifik. Bahkan isomer sekalipun juga tidak bisa menggunakan enzim yang sama. Jadi dia betul-betul spesifik substrat yang akan dikatalisis reaksinya. Kemudian hanya membutuhkan jumlah yang sedikit, kuantitasnya cuma sedikit. Jadi untuk mengkatalisis suatu reaksi hanya dibutuhkan enzim dalam jumlah sedikit saja, nggak perlu banyak-banyak. Kemudian ini sudah pasti dia bekerja pada pH dan suhu optimum ya, ada pH dan suhu tertentu. Kemudian ada beberapa enzim yang membutuhkan kehadiran kofaktor agar bisa berjalan reaksinya. Dan kemudian enzim itu dia tidak beracun dan dapat terurai secara hayati. Jadi ini untuk go green ya. Jadi enzim ini dia tidak artinya dia bisa biodegradable, jadi bisa sustainable gitu ya, environment kita, lingkungan kita. Kemudian enzim juga mudah diproduksi, artinya enzim ini dapat diproduksi terutama dari mikroorganisme dalam jumlah besar tanpa memerlukan peralatan khusus yang tahan senyawa-senyawa kimia.
Nah, enzim itu dapat kita peroleh ada dari tumbuhan, ada dari hewan, dan juga mikroorganisme ya. Contohnya kalau yang dari tumbuhan adalah enzim protease seperti papain dari pepaya, bromelain dari nanas, dan lain sebagainya. Kemudian kalau dari hewan, contohnya itu adalah enzim esterase, protease, lipase, seperti rennet, pepsin, chymosin, dan lisozim dari sapi ya. Ini rennet biasanya untuk membuat keju ya. Kemudian dari mikroorganisme, contohnya adalah alkalin protease dari bacillus untuk yang berguna untuk industri deterjen. Kemudian keratinase dari Actinomycetes dan fungi untuk industri tekstil. Nah, namun ada dalam produksi enzim secara konvensional atau tradisional yang langsung dari organisme penghasilnya itu memiliki keterbatasan. Di antaranya biasanya konsentrasinya rendah atau tidak konsisten ya. Jadi ketidakkonsistenan hasilnya karena mungkin juga disebabkan oleh ketersediaan sumbernya yang tidak konsisten atau terbatas. Misalnya karena faktor musim, misalnya atau faktor lokasi ya. Jadi misalnya di suatu tempat itu menghasilkan nanas tapi di tempat yang lain tidak, atau faktor geografis ya. Kemudian biasanya juga karena hal-hal ini jadi akibatnya biaya produksinya juga menjadi tinggi. Jadi banyak keterbatasan dalam produksi enzim dari yang secara tradisional atau langsung dari organisme asalnya. Oleh karena itu, dengan kemajuan dalam teknologi DNA rekombinan yang sudah kita pelajari sebelumnya, rekayasa enzim bisa menghasilkan kelompok enzim yang lebih efektif dan lebih beragam dengan aplikasi yang berguna dalam mikrobiologi, biokimia, diagnostik, terapeutik, biokatalisis, dan lain-lain. Nah, teknologi enzim itu terdiri dari beberapa tahap atau alur. Yang pertama produksi enzim ya, dihasilkan dulu enzimnya, kemudian enzimnya kita isolasi. Setelah kita isolasi, kita purifikasi, kita murnikan lagi, dan kemudian enzim tersebut akan digunakan dalam bentuk terlarut atau dalam bentuk yang diimobilisasi. Nah, tujuan keseluruhan dari teknologi enzim ini adalah untuk menghasilkan produk-produk unik yang berkelanjutan, yang sustainable, dengan fungsi khusus untuk membantu kehidupan populasi, membantu kebutuhan populasi manusia yang terus bertambah. Nah, ini adalah strategi produksi enzim menggunakan teknologi DNA rekombinan. Ya, jadi teknologi DNA rekombinan itu memungkinkan transfer gen enzim yang berguna dari satu organisme ke organisme lain. Jadi ketika kandidat enzim itu enzim yang berguna atau yang bermanfaat itu sudah yang bermanfaat untuk kepentingan industri itu sudah berhasil diidentifikasi, maka gen pengkode enzim tersebut bisa di cloning ya di mikroorganisme inang untuk diproduksi dalam skala industri. Nah, kemudian nanti dilakukanlah fermentasi secara industri. Jadi kalau di sini itu ada dua cabang ya. Yang pertama purifikasi dari mikroorganisme yang memiliki enzim yang bermanfaat tadi akan dipurifikasi enzimnya. Dan dilakukan juga purifikasi untuk total mRNA-nya. Nah, kemudian pada ini yang hasil purifikasi enzim itu akan ditentukan atau dicari tahu urutan asam amino parsialnya saja, tidak keseluruhan. Nah, kemudian dari sini berbekal data sequence asam amino ini akan dilakukan sintesis probe untuk hibridisasi. Masih ingat ya yang materi kita sebelumnya. Kemudian dari sini, dari cabang yang sebelah sini, total mRNA itu akan disintesis menjadi DNA. Jadi sintesis DNA, kemudian dikloning di E. coli ya.
Nah, setelah ini digolong di E. coli, kita akan identifikasi si cDNA ini menggunakan probe. Apakah betul ada enzim tersebut di dalam E. coli atau tidak gitu. Kita hibridisasi dengan probe. Nah, kemudian ketika sudah teridentifikasi ada, kita akan melakukan transformasi pada organisme inangnya. Contohnya di sini adalah Aspergillus oryzae ya. Nah, kemudian barulah di sini dilakukan produksi enzim secara dalam skala industri. Nah, ada nih beberapa contoh mikroorganisme yang digunakan dalam memproduksi enzim. Yang pertama adalah bakteri, contohnya ada E. coli, ada Bacillus subtilis, ada Helicobacter, kemudian ada jamur, contohnya adalah Aspergillus oryzae, Aspergillus niger, Penicillium, dan Rhizopus. Dan terakhir adalah yeast, contohnya adalah Saccharomyces cerevisiae. Nah, ini adalah contoh produksi enzim dengan teknologi DNA rekombinan, contohnya dalam produksi enzim chimosin ya. Ini enzim chimosin, ini kita dapat dari gen yang mengkode enzim chimosin itu kita isolasi dari DNA sapi ya. Jadi kita isolasi DNA dari sapi, kemudian nanti kita potong dengan enzim restriksi gen yang mengkode chimosin tersebut. Kemudian di satu sisi kita juga mempersiapkan vektor DNA plasmid ya, kita potong di sini untuk membuka si DNA plasmidnya. Kemudian nanti kita sisipkan si DNA chimosin. DNA chimosin kita sisipkan pada vektor DNA plasmid dengan bantuan enzim ligase ya. Nah, di sini nanti ketika sudah terbentuk DNA rekombinan yang sudah mengandung DNA chimosin, kita akan masukkan dia ke dalam sel inang. Di sini contohnya adalah sel bakteri ya, sel E. coli. Nah, di sini nanti kita akan memasukkannya dengan metode dengan cara transformasi. Kemudian nanti protein chimosin ini akan diekspresikan di dalam sel bakteri. Ya, ini dia akan diekspresikan. Ini dia si DNA rekombinannya tadi, ini dia diekspresikan, ini adalah enzim chimosinnya. Nah, kemudian nanti si chimosin ini akan diisolasi dari kultur bakteri, diisolasi dan bisa digunakan untuk membuat keju. Nah, begitu adalah proses produksi enzim dengan teknologi DNA rekombinan. Nah, ini adalah proses produksi enzim. Ini enzimnya di sini adalah enzim cair menggunakan bioreaktor atau fermenter ya. Jadi ini adalah dalam skala besarnya. Jadi ini misalnya tadi ini adalah ini adalah misalnya E. coli yang ada si chimosinnya tadi gitu kan. Nanti kita tumbuhkan dulu dia dalam skala kecil, kemudian nanti kita masukkan ke dalam tangki inokulasi yang lebih besar. Kemudian di sini adalah tempat fermentasi utamanya. Dan di sini nanti akan difilter, akan dipisahkan mana yang miselium, mana yang merupakan si enzimnya. Kemudian nanti akan difilter bakterinya di sini, kemudian disimpan dalam kondisi dingin dan ditambahkan NaCl, difilter lagi, dan di sini dilakukan standarisasi dan kemudian pengemasan. Nah, setelah fermentasi ini selesai, enzim tersebut mungkin ada di dalam mikroorganisme atau di dalam sel, disebut juga sebagai enzim intraselular, atau enzim tersebut diekspresikan ke dalam media cair atau padat, atau disebut juga sebagai enzim ekstraseluler. Nah, biasanya sediaan enzim komersial itu bisa dijual dalam bentuk padat atau cair, kemudian dia dalam bentuk crude artinya dia campuran atau yang dimurnikan. Nah, misalnya ingin menjual atau produk enzim yang akan dijual itu dalam bentuk yang dimurnikan, maka kita harus melakukan purifikasi protein atau purifikasi enzim. Nah, yang dijelaskan di sini adalah purifikasi protein secara umum, tidak hanya enzim, di mana
di sini kita harus tahu dulu di bagaimana proteinnya itu diekspresikan, apakah di sel serangga, di bakteri, di yeast atau di sel mamalia. Nah, kemudian di ini lagi protein tersebut disekresikan atau tidak. Kalau misalkan dia disekresikan, berarti dia akan berada di mediumnya ya, atau di supernatan. Sedangkan kalau misalnya proteinnya tidak disekresikan, berarti selnya harus kita lisis. Nah, setelah dilisis, pertanyaan berikutnya, apakah proteinnya larut atau tidak? Jika larut, berarti dia ada di crude protein. Tapi kalau misalnya tidak larut, dia harus dilarutkan dulu sehingga nanti bisa kita peroleh si crude proteinnya. Nah, kemudian untuk melakukan purifikasi lebih lanjut, itu bisa native, bisa menggunakan fusion tag atau membran. Nah, kemudian di sini kita lanjut ke sebelah sini ya. Purifikasinya itu bisa berdasarkan afinitas atau menggunakan HPLC. Nah, kalau afinitas itu bisa menggunakan fusion tag, contohnya ada histidine tag, ada GST tag, atau menggunakan afinitas dengan antibody. Jadi nanti si enzimnya itu akan berikatan dengan antibody yang spesifik dengan enzim tersebut. Kemudian nanti kita bisa memilihkan dari sana atau menggunakan ligan yang spesifik. Artinya dia ini berdasarkan afinitasnya atau ikatan yang terbentuk ya. Kemudian menggunakan HPLC atau kromatografi di sini, bisa ion exchange atau size exclusion. Kemudian di sini ada dilakukan preparasi sampel, dilakukan dialisis atau desalting dan pembuangan kontaminan. Nanti akan ada yang disimpan, kemudian deteksi proteinnya, kemudian diukur juga, diidentifikasi dengan mass spektrometri, kemudian dianalisis strukturnya dan fungsinya. Itu tahapan dalam purifikasi protein, dalam hal ini adalah enzim. Nah, yang terakhir adalah imobilisasi enzim ya. Apakah tadi terakhir dari tahapan teknologi enzim itu adalah apakah enzim tersebut akan digunakan dalam bentuk larutnya atau dalam akan diimobilisasi. Nah, apa itu imobilisasi enzim? Imobilisasi enzim adalah proses penempatan enzim pada suatu material sehingga enzim tersebut akan berikatan atau paling tidak dia memiliki ruang gerak yang terbatas. Artinya dia tidak bisa larut gitu ya. Nah, ada 4 cara dalam imobilisasi enzim ini. Ada 4 metode. Yang pertama adalah adsorpsi, kemudian ikatan kovalen, selanjutnya penjebakan enzim dan enkapsulasi enzim. Nah, yang adsorpsi ini adalah pelekatan molekul enzim pada molekul padat inert. Inert ini artinya dia diam, baik itu anorganik maupun organik. Contohnya seperti silika gel, beads, pati, selulosa, dan lain-lain. Nah, ini dia dengan membentuk gaya van der Waals lemak atau ikatan hidrogen. Jadi ini ya, ini adalah molekul padat inertnya ya. Ini adalah enzimnya. Ya, jadi dia akan membentuk ikatan lemah di sini. Ini yang disebut sebagai adsorpsi. Tapi dengan adsorpsi ini dia dengan imobilisasi ini intinya dia sisi aktifnya tidak boleh tertutupi lah, tidak boleh tertutupi agar dia bisa berfungsi secara baik. Kemudian dengan membentuk ikatan kovalen. Nah, ini dia juga dengan molekul padat inert juga. Nanti dia si enzimnya akan, ini garis-garis ini artinya dia membentuk ikatan kovalen ya, lebih kuat ikatannya. Kemudian melakukan penjebakan enzim yaitu di dalam suatu matriks gel atau mesh gitu ya. Dia punya pori-pori nih. Jadi di matriksnya, matriks gel itu dia berpori. Jadi nanti si enzimnya terjebak di sini gitu. Kemudian yang terakhir adalah enkapsulasi enzim. Jadi enzim nanti akan dikemas di dalam suatu mikrokapsul atau di dalam membran yang semi permeable. Ya, jadi yang warna
biru ini artinya dia semi permeable. Jadi enzimnya ada berada di dalam ini. Oke, kita lanjut. Nah, ini adalah salah satu contoh imobilisasi enzim, yaitu dalam produksi susu yang bebas laktosa. Nah, kenapa diproduksi susu yang bebas laktosa? Karena ada beberapa orang, bukan hanya orang ya, mungkin populasi. Di sini populasi Asia, Afrika, dan aborigin itu dia mengalami intoleransi laktosa yang sangat tinggi ya. Jadi makanya dibutuhkanlah susu yang bebas laktosa. Nah, bagaimana caranya? Jadi laktosa dia dengan adanya enzim laktase itu akan mengubah laktosa menjadi glukosa dan galaktosa. Nah, caranya yaitu dengan tadi kita produksi si enzim laktase ini, tapi kemudian kita setelah didapatkan enzim laktase ini kita imobilisasi dia dalam bentuk beads di sini, misalnya dengan menggunakan mikroenkapsulasi di sini ya, misalnya pakai alginat. Nah, jadi si susunya nanti susu yang masih mengandung laktosa itu kita masukkan dia ke dalam sini, kita alirkan. Nanti enzim laktase yang ada di beads ini itu akan mengkatalisis reaksi pemecahan laktosa menjadi glukosa dan laktosa. Dan akhirnya diperolehlah susu yang bebas dari laktosa. Begitu. Nah, ini berikut adalah enzim-enzim yang digunakan dalam aplikasi bioteknologi ya, dimanfaatkan dalam kegiatan misalnya untuk penelitian dan kegiatan penelitian dalam biologi molekuler atau analisis DNA. Nah, ada enzim reseksi endonuklease, ada DNA polimerase, ada RNA polimerase, ada polinukleotida kinase, ada DNA ligase, terminal transferase, reverse transkriptase, ribonuklease, alkalin fosfatase. Nah, kalian mungkin sebagian sudah tahu apa saja fungsi-fungsi dari enzim-enzim ini dari materi kita sebelumnya. Dan di sini saya ingin memberikan kalian sedikit tugas. Silahkan cari informasi tentang enzim-enzim ini ya, enzim-enzim yang ada pada pohon ini, tentang asal organismenya, kemudian bagaimana teknik produksinya dan aplikasinya dalam analisis DNA dan cloning molekuler. Sebagai contoh yang gampang nih, misalnya DNA polimerase. DNA polimerase itu biasanya kan yang dipakai adalah Taq polimerase, berasal dari bakteri Thermoaquaticus. Nah, kemudian akan diproduksi dengan rekayasa genetika, dikloning ke E. coli misalnya. Jadi kalian cari tahu dan kemudian aplikasinya di dalam analisis DNA molekuler dia berfungsi dalam PCR gitu, salah satu komponen reaksi dalam PCR. Seperti itu ya. Nanti silakan cari tahu tentang enzim-enzim yang lainnya. Nanti seperti biasa di-upload di e-learning. Nah, bagaimana peluang produksi enzim di Indonesia? Kita tahu tadi ya kalau hampir semua lini hidup kita ini membutuhkan enzim. Misalnya dari deterjen saja kita butuh enzim di situ untuk mengurai lemak dan protein yang ada pada baju kita. Nah, di sini dikatakan bahwa kita bisa melihat ini ya dari grafik ini dari tahun ke tahun sampai bahkan akan diprediksi sampai tahun 2024 itu enzim kalau ini di Amerika ya, saya dapat datanya itu semakin meningkat ya, semakin meningkat, baik itu dari lini food and drink gitu ya, makanan dan minuman, kemudian pakan hewan, kemudian ini pakan hewan, ini deterjen, kemudian ini adalah tekstil, dan ini adalah industri kertas, ini adalah untuk nutrisi,
kemudian ini adalah untuk kosmetik dan limbah. Nah, diprediksi itu semakin meningkat. Nah, konsumen utama dari enzim untuk industri ini adalah Amerika, Eropa Barat khususnya, Asia Pasifik termasuk Indonesia. Nah, akan tetapi hampir 99% kebutuhan enzim untuk industri di Indonesia itu masih impor, baik dari Cina, Indonesia, Jepang, sebagian Eropa. Ini karena Indonesia belum bisa mandiri untuk memproduksi enzim sendiri. Ya, jadi misalnya kalau untuk kalian mau PCR itu kita masih impor DNA polimerasenya. Padahal kita punya banyak sumber air panas loh. Bisa jadi kita bisa memanfaatkan memproduksi enzim DNA polimerase sendiri untuk kita pakai sebagai enzim dalam reaksi PCR kita. Atau yang sekarang lagi happening misalnya ekoenzim. Jadi dengan banyak Indonesia dengan mega biodiversitasnya sangat mungkin sekali kita bisa mengeksplor enzim-enzim baru yang bisa bermanfaat dalam industri. Jadi sangat peluang produksi enzim di Indonesia ini sangat bukan menjanjikan ya, tapi menarik untuk dikembangkan karena Indonesia dengan biodiversitasnya mempunyai potensi untuk itu. Tinggal kita saja yang menggali. Nah, segitu saja materi kita kali ini. Semoga bisa dipahami. Namun jika masih ada yang belum dimengerti atau ingin didiskusikan, nanti kita diskusikan di Zoom seperti biasa. Saya ucapkan terima kasih atas atensinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.